Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan selanjutnya ya, yang masih dalam topik yang sama tentang PDB pengeluaran untuk melihat investasi, terutama diukur oleh pembentuk modal tetap bruto. Oke, kita di sini akan banyak membahas tentang tren investasi yang terjadi di Indonesia dan beberapa penyebab struktural ekonomi yang di Indonesia yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Berdasarkan data tren PMTB dan pendapatan per kapita di Indonesia, kita lihat bahwa dari tahun 1960 hingga 2022 pertama menunjukkan pertumbuhan GNP Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di tahun 2000 setelah periode stagnasi dari krisis ya tahun 97 hingga 98 yang kemudian besar, adanya krisis ekonomi yang akhirnya kembali meningkat. Pada tahun 2022 ini GNP Indonesia mencapai angka sekitar 4.580, menandakan pertumbuhan yang konsisten di dalam beberapa dekade. Sedangkan untuk tren PMTB sendiri sebagai presentasi dari PDB menunjukkan tren yang fluktuasi yang cukup tajam sepanjang periode. Nah, PMTB ini mengalami peningkatan tajam mencapai puncaknya pada tahun 2012 pada di angka 32,7%. Namun setelah itu grafiknya cenderung fluktuatif dan sedikit menurun, itu mengalami penurunan hingga tahun 2022 tersebut. Di tahun 2022 PMTB ini berada di bawah 30% yang menunjukkan adanya penyesuaian dalam investasi modal tetap selama beberapa tahun terakhir. Adanya keterkaitan yang kita lihat terkait PMTB dan GNI Indonesia menunjukkan yang PMTB ini biasanya diikuti oleh peningkatan GNI, meskipun tidak selalu sejalan secara langsung. Investasi dalam modal tetap berkontribusi pada peningkatan produktivitas yang berdampak pada pendapatan per kapita jangka panjang. Namun dalam beberapa periode terlihat PMTB ini meningkat, GNP cenderung stagnan, menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi investasi, mungkin ada hal yang tidak efisien dalam berinvestasi, teknologi maupun kondisi makroekonomi global, sehingga Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari 98. Namun fluktuasi di PMTB ini menunjukkan bahwa investasi dalam perekonomian masih menghadapi tantangan seperti ketidakpastian global maupun efisiensi dalam investasi yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat beberapa temuan yang kita lihat temuan yang ada terjadi di Indonesia, terutama dilihat dari peningkatan incremental capital output ratio atau disebut ICOR dan gross fixed capital formation atau disebut dengan PMTB terhadap PDB. Peningkatan ICOR yang signifikan, kita dapat data itu menunjukkan ICOR Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2007. ICOR yang lebih tinggi di sini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan menjadi kurang efisien karena lebih banyak modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Tren peningkatan ICOR ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam investasi meskipun ada peningkatan dalam PMTB. Efisiensi investasi yang menurun berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari investasi ini menjadi tidak optimal outputnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, kita lihat juga bahwa dari grafik memperlihatkan masalah utama bukan terletak pada jumlah peningkatan investasi, melainkan pada efektivitas investasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun investasi meningkat, kenyataannya PDB yang dihasilkan justru lebih rendah. Hal ini diperkuat oleh rasio ICOR yang terus meningkat, yang mengindikasikan tambahan investasi yang menghasilkan output ekonomi yang semakin rendah. Dengan kata lain, dibutuhkan lebih banyak investasi untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama atau bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Ada implikasi terhadap ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan ICOR ini menjadi sinyal bagi para pembuat kebijakan, terutama para peneliti maupun pemerintahan, kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dalam investasi. Tanpa peningkatan efisiensi investasi yang tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Bisa jadi indikasi ICOR ini berkorelasi terhadap terjadinya beberapa korupsi, sehingga harapannya dengan ada investasi tersebut namun tidak optimal karena adanya beberapa output yang dalam tanda kutip dikorupsi gitu, sehingga
yang harapannya outputnya lebih banyak, namun output itu mengalami pengurangan karena ada beberapa entah itu modal ataukah entah itu barang yang secara kualitas lebih rendah. Nah, beberapa langkah yang mungkin diperlukan termasuk reformasi struktural, perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan kebijakan yang mendorong inovasi dalam efisiensi dalam penggunaan modal ini. Oke, selanjutnya kita juga lihat faktor struktural ya. Kita lihat kualitas investasi yang rendah juga. Investasi Indonesia terlihat kurang optimal karena sebagian besar investasi diarahkan pada pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur publik, bukan pada mesin peralatan yang memiliki potensi pengembalian hasil yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan efisiensi investasi karena infrastruktur yang dibangun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas seperti yang dihasilkan oleh investasi pada peralatan produksi dan teknologi. Nah, selanjutnya terkait juga ekonomi, padat modal, dan risiko penurunan imbal hasil. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga sangat padat modal ya, yang berarti pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh akumulasi modal daripada peningkatan produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Ini meningkatkan risiko bahwa imbal hasil investasi yang akan semakin berkurang seiring waktu, terutama jika investasi tidak diarahkan dengan tepat. Peranan capital depending dalam pertumbuhan produktivitas, bahwa kita tahu tahun 2003 hingga 2015 capital depending atau peningkatan modal pekerja menyumbang 73% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Filipina, Thailand maupun Cina. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada penambahan modal, bukan pada peningkatan total faktor productivity, yaitu efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja dalam proses produksi. Masalah utama dalam produktivitas yang tidak memadai, bahwa tantangan besar juga bagi Indonesia bukan hanya pada tingkat investasi, tetapi pada produktivitas yang tidak seimbang. Investasi yang besar tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas yang signifikan, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, Indonesia perlu berfokus pada perbaikan kualitas investasi dan meningkatkan produktivitas, baik itu tenaga kerja, agar investasi yang dilakukan lebih efisien dan berkelanjutan. Sehingga pada slide ini kita dapat simpulkan bahwa Indonesia memiliki tingkat investasi yang tinggi, namun efisiensi dan kualitas investasi perlu ditingkatkan dengan mengerahkan investasi pada sektor-sektor yang lebih produktif dan meningkatkan total faktor productivity. Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan optimal, terutama mendorong productivity dari segi tenaga kerjanya. Nah, pada slide ini kita lihat tentang komposisi sektor yang ada di Indonesia. Sektor yang di Indonesia dominan ya, mengalami pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor manufaktur tahun 1980-an dan hingga tahun 90. Namun sejak saat itu Indonesia telah mengalami transformasi struktural yang berkualitas rendah. Pertanian terus mengalami surplus pekerja, tetapi sekitar 2/3-nya pindah ke beberapa jasa kelas bawah atau kelas rendah ya, seperti supir, pembantu rumah tangga, bukan ke sektor-sektor ekonomi yang lebih modern atau sektor yang lebih kepada bernilai tinggi gitu, jasa bernilai tinggi. Nah, pergeseran ini hanya memberikan sedikit dorongan pada output karena pekerja jasa kelas rendah ini hanya sedikit lebih produktif daripada pertanian. Yang lebih bermasalah adalah bahwa hal ini menciptakan efek warisan yang menekan pertumbuhan di masa yang akan datang. Kita lihat juga di grafik ini ya, di kanan bawah kita lihat law and service gitu, masih banyaknya pergeseran tenaga kerja pada law and service, sehingga perlu mengubah struktur yang ada di Indonesia untuk kepada modern service yang bagaimana bernilai tambah tinggi, jasa bernilai tambah tinggi seperti teknologi maupun sektor-sektor yang punya nilai kepada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.